Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang ada di pesantren atau ada yang di sekolah, ada yang di kantor, ada yang di rumah, ya ada yang di tempat kerjanya. Hari ini alhamdulillah kita bertemu lagi dan langsung saja kita akan membahas hari ini tentang pembatal puasa. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa menjadi pembatal puasa kita dan tentu saja kita harus, tahu supaya kita terhindar dari, puasa yang, batal ya, puasa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat teman-teman semua, ada orang-orang yang batal puasa karena dia tidak tahu, ada orang-orang yang memang menyengajakan diri untuk membatalkan puasanya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang menyengajakan diri untuk batal puasa atau ada orang-orang yang menyengajakan diri untuk nggak puasa, apa sih hukumannya sebelum kita bahas tentang pembatal-pembatal puasa? Ada orang yang mengaku muslim, mengaku beragama Islam, tapi begitu santainya dia dalam meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini bahaya teman-teman semua, disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang membatalkan puasa 1 hari dari bulan Ramadan tanpa alasan dan juga bukan karena sakit, maka dia tidak dapat menggantinya dengan puasa dahar. Puasa dahar itu apa sih? Puasa yang terus-menerus. Dia nggak bisa menggantinya dengan puasa dahar, puasa yang terus-menerus. Ini diriwayatkan oleh, Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dalam bunyi yang lain, hadis yang lain disebutkan juga barang siapa yang tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tanpa alasan, dia menyengajakan dirinya nggak puasa, maka tidak dibolehkan baginya mengerjakan puasa dahar, puasa yang terus-menerus sehingga dia menemui Allah. Jika Allah berkehendak, dia akan memberikan ampunan kepadanya. Jika Allah berkehendak pun, dia akan mengazabnya. Allah akan mengazabnya. Jadi, sebelum kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa, dari hadis ini kita bisa mendapat gambaran betapa mengerikannya orang-orang yang, ditimpakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia meremehkan ibadah wajib di bulan Ramadan ini. Mereka ada beberapa orang ini yang terang-terangan tidak berpuasa. Mengaku beragama Islam tapi terang-terangan tidak puasa atau mempermainkan puasanya dengan membatalkannya secara sengaja misalnya, khusus kepada orang-orang yang tidak puasa secara terang-terangan ya, nanti akan disebutkan di akhir akan disebutkan bagaimana hukuman untuk orang-orang seperti ini. Hukuman mereka mengerikan sekali teman-teman semua, karena nanti akan digambarkan orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak berpuasa, ya artinya dia, meninggalkan rukun Islamnya, maka nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah dengan cara apa? Bergelantungan pada kaki mereka, ya jadi kakinya akan digantung bergelantungan seperti binatang sembelihan. Itu hukuman bagi orang-orang yang menyengajakan diri meninggalkan puasa. Kaki mereka di atas, kepala mereka di bawah, dan mulut mereka akan dirobek sampai keluar darah yang mengalir daripadanya. Itu hukuman yang dijelaskan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menyengajakan diri untuk meninggalkan puasa. Baik, langsung saja teman-teman semua, Uma akan menyampaikan kepada teman-teman semua beberapa hal yang menjadi pembatal puasa yang harus kita tahu dan kemudian kita ingat supaya kita bisa menghindarinya. Apa saja pembatal puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini semua orang sudah tahu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam." Jadi pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 187. Kita tahu sama-sama bahwa puasa itu mencegah dari makan dan minum. Jadi kalau menyengajakan makan dan minum otomatis puasanya akan batal. Tapi bagaimana kalau lupa? Ya, nah kalau lupa ini kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah memberikan maaf kepada umatku karena kesalahan dan lupa serta apa yang dipaksakan padanya. Jadi orang-orang yang lupa maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau teman-teman lagi puasa kemudian teman-teman lupa minum gitu ya atau makan,
maka itu tidak ada dosa. Tapi begitu ingat jangan dilanjutkan ya. Begitu ingat langsung dihentikan. Ada orang yang lupa dia lagi puasa dia makan, tiba-tiba dia ingat, aduh nanggung nih, kemudian minum gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu jadi pembatal puasa karena menyengaja kan minum gitu. Jadi salah satu yang menjadi pembatal puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Kedua, apalagi yang menjadi pembatal puasa, muntah dengan sengaja. Ada orang yang memuntahkan dengan sengaja ya. Barang siapa yang muntah ya karena terpaksa puasanya nggak batal. Kalau muntahnya nggak sengaja ya itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya disengaja itu membatalkan puasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang terpaksa muntah, kadang-kadang kalau kita lagi hamil ya, ngidam tuh kadang-kadang mual kan terpaksa muntah. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengkodok puasanya. Tapi barang siapa yang muntahnya dengan sengaja, ada orang yang muntahnya disengaja-sengajakan, maka wajib baginya mengkodok puasanya, puasanya batal. Jadi yang kedua, yang menjadi pembatal puasa itu muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntahnya nggak sengaja, maka nggak ada masalah. Ketiga, yang menjadi pembatal puasa adalah haid dan nifas, tentu saja. Ya, baik kalau seseorang itu haid, perempuan-perempuan ini haid atau nifas, pada satu bagian siang, di siang hari misalnya, baik di awal maupun di akhir, tetap mereka harus buka dan mengkodok. Misalnya, teman-teman udah puasa nih sampai jam setengah 6 sore, tiba-tiba setengah 6 teman-teman haid. Tetap teman-teman harus berbuka dan teman-teman tetap harus mengkodok puasa, mengganti puasa di hari yang lain karena puasa teman-teman batal. Gitu ya. Jadi ataupun misalnya maghrib 5 menit sebelum maghrib teman-teman tiba-tiba haid, nah teman-teman harus buka. Puasa teman-teman sudah batal, teman-teman akan kodok dengan hari-hari lain. Keempat, apa sih yang membatalkan puasa teman-teman semua? Keluarnya mani dengan sengaja. Artinya apa? Mani ini dikeluarkan dengan sengaja. Walaupun tanpa hubungan jima ya, tanpa hubungan suami istri. Mohon maaf ya Mas sampaikan ini ya. Misalnya ada yang mengeluarkan mani dengan tangannya, dengan apa ya? Mohon maaf mau ngomong ini ya, menggesek-gesek kemaluannya atau dengan cara disentuh dan sebagainya. Jadi kalau keluar mani, maka puasanya batal. Dia wajib mengkodok puasanya di hari yang lain. Begitu ya. Apa kata Rasulullah SAW? Puasa itu ketika dia meninggalkan makan dan minum dan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengeluarkan mani dengan sengaja itu termasuk syahwat. Sehingga termasuk pembatal puasa sebagaimana makan dan minum. Misalnya suami istri ya, nggak berhubungan suami istri tapi mencium pasangannya sampai kemudian keluar air mani, maka puasanya batal. Tapi kalau tidak keluar air mani, puasanya tidak batal. Seseorang memandang orang lain gitu ya, sampai syahwatnya keluar, kemudian keluar air maninya, maka puasanya batal. Kalau berulang kali memandang sampai keluar mani, maka puasanya batal. Gitu ya teman-teman semua. Jadi hati-hati keluar air mani ini dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Yang kelima, apa sih yang membatalkan puasa? Ya kalau teman-teman berniat membatalkan puasa. Jika seseorang berniat, teman-teman berniat membatalkan puasa, sementara teman-teman lagi dalam keadaan puasa, tapi teman-teman niat, aku sudah bertekad bulat bahwa aku akan batalin puasaku misalnya jam 1 siang nanti gitu. Maka puasanya batal. Ya, walaupun saat itu teman-teman tidak makan tidak minum, puasa teman-teman batal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ingatkan, setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi barang siapa yang meniatkan membatalkan puasanya, sedang dia berada dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Maka dia harus mengkodok puasanya, harus bayar, harus ganti puasanya di hari yang lain, di luar bulan suci Ramadan. Keenam, apa sih yang menjadi pembatal puasa? Berjima atau bersetubuh, berhubungan suami istri di siang hari. Kalau di malam hari boleh, di siang hari. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah 187. Kata Rasulullah kata Allah SWT, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu di malam hari boleh setelah berbuka puasa. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu pun pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seterusnya Allah katakan Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan seterusnya. Jadi berhubungan suami istri hanya boleh di malam hari. Tidak boleh di siang hari pada saat berpuasa.
kalau bersetubuh atau berjima atau berhubungan suami istri di siang hari, maka tentu saja puasanya batal. Maka dia wajib mengqadha puasanya dan menunaikan kafarah. Ini bedanya. Menunaikan kafarah. Ada satu kisah teman-teman semua di zamannya Nabi, pada saat itu Nabi lagi duduk berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian datang seorang pria menghadap Nabi. Kemudian pria tersebut berkata pada Nabi, "Wahai Nabi, tolonglah aku." Kemudian Nabi berkata, "Apa yang terjadi kepada dirimu?" Maka pria ini menjawab, "Aku telah berhubungan berjima dengan istriku di siang hari pada saat aku sedang berpuasa." Kemudian kata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan solusi atas dosa yang dia lakukan itu, dosa besar yang dia lakukan itu. Kemudian kata Rasulullah, "Engkau punya budak tidak yang bisa engkau merdekakan?" Kata pria tadi, "Aku tidak punya budak." Ternyata kafarah yang pertama tuh membebaskan budak. Kemudian Rasul tanya lagi, "Kamu bisa nggak puasa 2 bulan berturut-turut?" Kata pria tersebut, "Nggak bisa, aku udah tua, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut." Lalu kata Nabi yang ketiga, "Oke, kalau begitu kamu bisa nggak memberi makan 60 orang miskin?" Kata pria tadi, "Nggak bisa." Maka Nabi lantas diam. Kemudian pada saat itu ada yang memberikan hadiah 1 wadah kurma kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan pada orang itu, "Ya sudah kalau begitu, ambillah kurma ini semuanya dan kamu bersedekahlah dengan kurma ini." Kemudian pria tadi mengatakan, "Apakah aku berikan semua kurma ini kepada orang lain ya Rasulullah, sementara akulah orang yang paling miskin di kota ini." Maka sampai-sampai Rasul itu tertawa ketika mendengar kalimat dari orang tersebut, ya. Kemudian Rasul katakan, "Ya sudah, berilah makan tersebut pada keluargamu." Jadi berdasarkan dari kisah ini teman-teman semua ya, berjima ya, berhubungan suami istri di siang hari pada saat bulan suci Ramadan dengan sengaja ya, itu akan mengakibatkan puasanya batal dan dia wajib qadha ganti puasanya dan ditambah dengan kafaroh. Kafarohnya apa sih? Kafarohnya tadi ya, supaya Allah mengampuninya adalah caranya membebaskan seorang budak. Kemudian kalau nggak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut sebagai penggugur dosanya itu. Ketiga, kalau dia nggak bisa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Baik, itu secara general bagaimana hal-hal ini bisa membatalkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan, gimana nih kalau suntik, kalau pakai obat asma, apalagi teman-teman semua, kalau lagi pengobatan pakai endoskopi masuk ke lambung, kalau pakai tetes hidung misalnya ya, atau menghirup kalau kita lagi mampet hidungnya, kalau lagi dibius, itu membatalkan puasa atau tidak? Maka ini kita sebut sebagai pembatal kontemporer ya, di zaman yang sekarang. Kita lihat dulu yang pertama, obat sprayer asma. Kalau teman-teman asma kan ada obatnya tuh ya. Biasanya kalau penderita asma itu pakai Ventolin namanya, kayak sprayer ya, disemprotkan ke dalam mulut ketika asma itu kambuh, ya kan. Maka, bagaimana ini? Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Maka kita lihat teman-teman semua bahwa, obat Ventolin, penggunaan Ventolin itu caranya gimana? Cara kita menggunakannya dengan menekan sprayer kan, kemudian gas Ventolin itu masuk ke dalam mulut gitu kan. Eee, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak membatalkan puasa, alasannya karena obat sprayer asma ini masuk ke dalam kerongkongan dan sedikit sekali yang masuk ke dalam lambung. Oleh karena itu hal seperti ini tidak membatalkan puasa, sama seperti kalau kita kumur-kumur, kan kita kan kumur-kumur, dan kita kan ketika wudhu memasukkan air ke dalam hidung, namun kita tidak batalkan puasanya. Maka, ketika teman-teman lagi asma dan menggunakan obat sprayer asma ini, pendapat yang lebih kuat mengatakan bahwa ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa bagi orang-orang yang menggunakan obat sprayer asma. Alasannya kenapa? Alasannya adalah kias pada kumur-kumur dan siwak. Seperti kita kumur-kumur, seperti kita siwak, ya itu kan tidak, membatalkan puasa. Kedua, suntik. Suntik itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Suntik itu kan ada 2 macam. Ada suntik infus nutrisi ya, yang menggantikan makanan dan minum. Ada suntik selain nutrisi, yaitu misalnya suntik obat atau suntik dalam pengambilan darah misalnya. Maka kalau suntikan yang mengandung makanan atau suntikan yang bisa menggantikan makanan dan minuman, suntikan seperti ini atau infus biasanya ya, kalau kita pakai itu seakan-akan kita, seperti menggantikan makanan dan minuman. Suntikan seperti ini atau infus seperti ini membatalkan puasa.
karena dinilai seperti makan dan minum. Tapi kalau suntiknya suntik obat, suntiknya untuk pengambilan darah, maka ini tidak membatalkan puasa, tidak mempengaruhi puasa, ya. Walaupun memang kalau mau afdalnya dilakukan di malam hari sebagai bentuk kehati-hatian, tapi pendapat yang kuat, para mayoritas ulama kontemporer menyatakan batalnya puasa itu kalau adanya suntikan yang mengandung makanan. Jadi secara sederhananya, yang membatalkan puasa itu suntik yang mengandung makanan atau infus yang bisa menggantikan makanan dan minuman. Ketiga, bagaimana kalau endoskopi? Teman-teman tahu endoskopi nggak? Endoskopi itu meneropong lambung dengan alat ya. Endoskopi itu pemeriksaan, tindakan pengobatan ya ke dalam saluran pencernaan dengan menggunakan alat teropong namanya endoskop. Jadi dimasukin alatnya tuh sampai ke uh, apa pencernaan kita ya. Nah, apakah meneropong lambung dengan endoskopi ini, memasukkan alat ke dalam tubuh kita ini membatalkan puasa atau tidak? Maka kita lihat yang membatalkan puasa itu adalah jika yang masuk ke dalam perut itu adalah makanan. Maka alat seperti endoskopi kalau dia masuk ke dalam, yang masuk ke dalam lambung itu tidak membatalkan puasa, ya. Karena alat endoskopi itu, alat pengobatan itu benda padat, benda yang non makanan. Jadi pendapat yang mengatakan teknik endoskopi ini tidak membatalkan puasa ini menjadi salah satu pendapat dari Mufti Mesir ya. Mufti Mesir namanya Syekh Muhammad Bakhit kalau tidak salah beliau mengatakan kalau endoskopi masukin alat ke dalam lambung, walaupun masuk ke dalam lambung tapi dia bukan makanan. Jadi alat tersebut tujuannya untuk pemeriksaan, nggak lebih daripada itu. Jadi itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya bagaimana kalau obat tetes hidung atau inhaler? Biasanya kan teman-teman untuk mengatasi hidung kita yang mampet kan kita menghirup uap kan, menghirup kayu putih atau inhaler gitu kan. Kemudian apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Kita menghirup seperti itu membatalkan puasa atau tidak? Atau obat tetes atau obat semprot hidung membatalkan puasa atau tidak? Maka pendapat terkuat dalam masalah ini, obat tetes hidung tidak membatalkan puasa. Walau mungkin ada sedikit yang masuk ke perut, tapi tidak membatalkan puasa. Sebagaimana tadi disebutkan ya, kalau kumur-kumur itu kan boleh ya, kalau kita berpuasa, asalkan tidak berlebihan. Padahal mungkin aja kumur-kumur itu ada sedikit air yang masuk kan, namun tidak membatalkan puasa. Sama juga dengan tetes hidung. Tetes hidung yang kita gunakan itu tidak membatalkan puasa kita. Termasuk juga semprot hidung, sprayer, obat semprot hidung. Ya, sebagaimana sama seperti dengan yang tadi ya, bahwa itu tidak membatalkan puasa kita. Bius gimana bius? Kalau teman-teman lagi dioperasi misalnya, teman-teman dilakukan pembiusan, membatalkan puasa atau tidak? Maka kalau seseorang dibius dan kemudian nggak sadarkan diri, bukan pada seluruh siang ya, maka pembiusan itu tidak merusak puasanya, tidak menunjukkan pembatalan puasanya. Tapi kalau pembiusan sampai membuat dia nggak sadar, sampai pada seluruh siang, waktu saat diwajibkannya puasa ya, seharian, maka tentu puasanya akan menjadi batal. Begitu ya teman-teman semua. Jadi ini adalah beberapa hal kontemporer di masa yang sekarang yang kadang-kadang kita bingung ini batal puasa atau enggak ya. Jadi kita tahu bahwa tadi ya secara garis besar obat asma itu tidak membatalkan puasa, suntikan yang tidak mengandung makanan, suntikan yang obat ataupun pengambilan darah tidak membatalkan puasa, menerapung lambung dengan endoskopi itu tidak membatalkan puasa, obat tetes hidung juga tidak membatalkan puasa. Kemudian tadi apa pembiusan ya, kalau cuma sebentar ya itu juga tidak membatalkan puasa. Baik, setelah kita tahu beberapa hal yang menjadi pembatal puasa maupun yang tidak membatalkan puasa, sekarang Oma ingin sampaikan pada teman-teman semua hal-hal yang makruh dalam puasa. Ya, artinya puasanya tidak batal, tapi makruh. Puasanya nggak batal, tapi hal-hal ini bisa membuat puasa kita jadi sedikit rusak, tapi nggak membatalkan. Hal-hal yang makruh dalam puasa adalah yang pertama berlebih-lebihan dalam berkumur. Teman-teman kalau wudhu kan teman-teman kumur terus teman-teman masukkan air ke dalam hidung, teman-teman hirup kan air tersebut. Nah, makruh kalau teman-teman berlebih-lebihan dalam berkumur dan dalam memasukkan air ke dalam hidung tersebut. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, bersungguh-sungguhlah dalam berkumur dan dalam menghirup air ke hidung
kecuali pada saat engkau berpuasa, ya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kedua, makruh. Makruh kalau apa? Mencium. Mencium pasangan misalnya ya, mencium suami atau mencium istri. Boleh nggak? Boleh. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Kalau nggak keluar air mani ya nggak batal. Tapi makruh. Kenapa? Kadang-kadang ciuman itu bisa membangkitkan nafsu syahwat dan bisa merusak puasa, ya. Demikian juga kalau peluk dan sebagainya, sentuhan-sentuhan yang lain yang membangkitkan gejolak nafsu. Jadi itu makruh, teman-teman semua. Ya, sesuatu yang nggak batal puasa, kalau nggak terjadi apa pada dirimu, tapi itu dimakruhkan, khawatir nanti akan membatalkan puasamu, gitu. Ketiga, apalagi yang makruh? Mencicipi makanan, boleh nggak? Boleh. Boleh mencicipi makanan di lidah kita, boleh. Nggak batal puasa kita, tapi makruh, harus hati-hati. Dimakruhkan bagi orang yang puasa untuk mencicipi makanan dari kuah atau dari yang lainnya, ya. Biasanya kan kita cicipin makanan sampai lidah doang kan, ya. Jangan sampai masuk ke dalam perut kita. Ya, gitu ya teman-teman semua. Kemudian yang keempat, makruh apalagi? Makruh kalau kita jadi ada orang-orang yang hausnya haus banget gitu ya, jadi dia mengumpulkan ludahnya sendiri kemudian menelan ludahnya gitu ya. Atau kadang-kadang kita lagi batuk kemudian kita telan dahak kita. Ini makruh. Puasanya nggak batal, menelan ludah atau menelan dahak nggak batal, tapi makruh. Makruh bagi orang yang puasa mengumpulkan ludah dan menelannya atau menelan dahak. Karena nanti itu di dalam perut bisa mengenyangkan. Nah, itu nanti bertentangan dengan hikmah puasa. Jadi makruh untuk mengumpulkan ludah dan menelannya. Makruh juga menelan dahak. Kalau ada dahak dikeluarin, jangan ditelan teman-teman semua. Ya. Jadi itu beberapa hal yang menjadi pembatal puasa dan hal-hal yang dimakruhkan pada saat kita berpuasa. Nah, berikutnya mau sampaikan sama teman-teman semua, ya. Ada orang-orang yang dengan sengaja mereka membatalkan puasa mereka, atau tadi lagi-lagi sengaja dengan begitu bangga mereka bilang, "Saya nggak puasa," misalnya, maka Umar menyampaikan dari Abu Umamah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ancamannya nih, "Ketika aku tidur, datanglah 2 orang pria kemudian, memegangku, membawaku ke satu gunung yang, sangat kasar. Kemudian kedua orang itu berkata, 'Naiklah.' Aku katakan, "Aku nggak bisa naik ke gunung tersebut." Kemudian dua orang itu berkata, "Kami akan memudahkanmu." Ya. Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermimpi ya ketika tidur didatangi oleh 2 orang pria yang membawanya untuk menuju ke satu gunung. Kemudian sampai akhirnya Nabi Muhammad ini naiklah ke puncak gunung. Dan ketika berada di puncak gunung, kemudian beliau mendengar suara yang sangat keras. Maka Nabi Muhammad ini bertanya, "Ini suara apa?" Berada di puncak gunung tapi suaranya sangat keras. Kemudian dua orang itu mengatakan, "Ini adalah teriakannya para penghuni neraka." Teriakannya para penghuni neraka. Kemudian pada akhirnya dua orang ini membawa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad melihat tadi ya, ada orang-orang yang digantung dengan kakinya di atas, mulut mereka dirusak, mulut mereka disobek, darah mereka mengalir dari mulut mereka. Kemudian Rasulullah tanya, "Siapa mereka?" Maka dua orang itu menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka." Mereka buka puasa dengan sengaja, atau mereka nggak puasa sama sekali, atau mereka buka puasa dengan sengaja. Makanya hari ini kita belajar pembatal-pembatal puasa. Artinya mereka dengan tanpa rasa takut, nggak ada uzur, nggak ada alasan darurat, mereka dengan sengaja membatalkan puasa mereka sebelum tiba waktu berbuka. Nah, ya ini diriwayatkan hadis An-Nasa'i, ini dijelaskan betapa ancaman Allah itu begitu dahsyat untuk orang-orang yang mempermainkan puasa mereka. Mereka mampu sebetulnya untuk puasa, tapi kemudian mereka malas dan mereka menyengajakan diri untuk membatalkan puasa mereka. Baik, teman-teman semua, setelah tadi kita bahas mengenai hal-hal yang menjadi pembatal puasa, apa-apa saja yang makruh pada saat kita puasa. Berikutnya yang ingin Uma sampaikan adalah apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang puasa. Apa-apa saja sih hal-hal yang boleh? Kadang-kadang kita bertanya, ini boleh nggak ya kita lakukan pada saat kita lagi puasa Ramadan? Ini salah nggak ya? Ini benar nggak ya? Nah, hari ini kita akan bahas apa-apa saja sih yang boleh dilakukan oleh orang yang puasa. Pertama, memasuki waktu subuh dalam keadaan junub
lagi hubungan suami istri nih, tiba-tiba udah azan subuh, belum mandi wajib misalnya, maka boleh atau tidak? Maka kita lihat teman-teman semua, di antaranya dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena berjima dengan istrinya. Jadi belum sempat mandi wajib. Kemudian beliau setelah adzan ya, setelah subuh itu beliau mandi dan kemudian berpuasa. Jadi boleh teman-teman semua. Tetap engkau bisa lanjutkan puasamu. Jadi hal-hal yang boleh adalah yang pertama memasuki waktu subuh dalam keadaan junub. Karena banyak orang yang mengatakan, aduh telat nih mandi wajibnya, jangan-jangan puasanya batal. Jadi tetap puasanya bisa dilanjutkan. Kedua, yang boleh dilakukan pada saat teman-teman puasa adalah bersiwak atau gosok gigi, boleh. Walaupun makruh ya, tapi boleh. Ya, kata Rasulullah, seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Nah ini disuruh sama Nabi nih kalau mampu gosok gigi setiap kali wudhu tuh gosok gigi gitu. Walaupun sebenarnya pada saat puasa ini hati-hati ya, khawatir kita nanti menelan. Tapi boleh untuk dilakukan siwak atau dilakukan menggosok gigi di zaman yang sekarang. Ketiga tadi ya berkumur itu boleh ya, tapi Rasulullah ingatkan bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur ya, pada saat kita berkumur masukkan air ke hidung kita itu bersungguh-sungguh kecuali pada saat puasa. Jadi kita bersungguh-sungguh betul-betul memasukkan air ke hidung kita kumur-kumur kecuali pada saat puasa. Jadi sekedarnya saja. Berkumur boleh, boleh. Gosok gigi boleh, boleh. Ya, kemudian apa lagi? Mencium istri, mencium pasangan boleh, boleh. Walaupun makruh tadi ya. Ada yang lucu teman-teman semua. Jadi yang boleh juga yang keempat adalah mencium pasangan ya, suami ataupun istri. Pernah terjadi satu kejadian di zamannya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang pemuda. Kata pemuda itu, ya Rasulullah, bolehkah dalam keadaan puasa aku mencium istriku? Maka Rasul mengatakan tidak boleh. Lalu orang kedua yang sudah tua datang, ya Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku pada saat aku puasa? Kemudian Rasul katakan boleh. Maka sebagian sahabat berpandang-pandangan heran, kok jawabannya berbeda? Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya orang tua itu lebih bisa menahan dirinya. Yang muda nggak bisa menahan, nanti dari mencium atau khawatir berkelanjutan gitu. Tapi yang tua ini kata Rasulullah, orang tua yang ini bisa lebih menahan dirinya. Maka jawaban Rasulullah berbeda. Jadi boleh mencium boleh, tapi makruh tadi ya, hati-hati. Kemudian keluar darah, boleh nggak? Boleh. Mengeluarkan darah dan suntikan yang tidak mengandung makanan boleh. Kemudian berbekam. Bekam boleh nggak bekam pada saat puasa? Boleh teman-teman semua. Ya dahulu memang pernah bekam itu salah satu yang menjadi pembatal puasa, tapi kemudian dihapus. Kemudian ada hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah berbekam pada saat puasa. Maka pada saat itu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berbekam pada saat beliau sedang berpuasa. Jadi nggak apa-apa pada saat puasa teman-teman bekam. Apalagi yang boleh? Sama kayak tadi ya makruh ya, mencicipi makanan itu boleh. Selama tidak sampai di tenggorokan. Kan ada orang cicipin makanan di lidah doang kan? Habis itu kita keluarin lagi kan. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak mengapa mencicipi sayur atau makanan dalam keadaan puasa selama tidak sampai ke tenggorokan. Jadi tuh ya teman-teman semua ya. Apalagi yang boleh? Bercelak, tetes mata, boleh nggak? Boleh. Benda-benda ini tidak membatalkan puasa. Ya, kadang-kadang kita kan tetes mata kan, terus tiba-tiba kerasa kan di tenggorokan kita kan. Ya. Tapi celak atau memakai tetes mata ini, benda-benda ini tidak membatalkan puasa. Kemudian apa lagi? Boleh nggak mengguyurkan air dari atas kepala mandi gitu ya, saking panasnya, saking hausnya kita mandi gitu. Boleh nggak? Boleh juga. Karena Rasulullah SAW mengguyurkan air ke kepalanya dalam keadaan puasa karena haus atau kepanasan. Jadi kalau tinggalnya di negara-negara Arab, bulan suci Ramadan itu panasnya luar biasa. Makanya biasanya orang-orang itu mandi, mengguyur air dari kepalanya sampai ke badannya. Boleh nggak? Boleh. Karena Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah. Sudah ya beberapa poin yang sangat banyak yang Uma bahas pada hari ini.
Poin-poin tersebut, hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk berhati-hati. Adapun kalau marah, adapun kalau menangis dan sebagainya itu tidak membatalkan puasa ya teman-teman semua, melainkan seperti marah itu, mengurangi pahala puasa. Nangis batal puasa nggak? Tentu saja enggak. Tapi kalau nangisnya sambil makan cendol ya baru puasanya batal gitu ya. Jadi, pembatal-pembatal puasa yang tadi ya, dan jangan lengah juga karena termasuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya, ghibah, kemudian bertengkar ya pada saat puasa, batal puasa nggak batal tapi mengurangi pahala puasa. Berbohong ataupun, tindakan-tindakan maksiat lainnya yang dosa-dosa ringan itu nggak batalin puasa, tapi itu mengurangi pahala puasa. Sejatinya puasa itu adalah tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai membahas pembatal-pembatal puasa, hal-hal yang makruh dan hal-hal yang dibolehkan. Insya Allah Jumat depan kita akan bahas dengan tema-tema yang berbeda. Sekian dari Uma, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.